Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin, beliau mulai memasuki pembahasan bait-bait yang ada pada Alfiyyah Ibnu Malik, di mana beliau mulai memasuki bagian paling awal dari Alfiyyah Ibnu Malik, yaitu Muqaddimah yang ditulis oleh An-Nazim, yaitu penyusun, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun Nazimi, ini merupakan muqaddimah atau pembukaan dari An-Nazim, yaitu penyusun, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, berkata Muhammad, beliau adalah Ibnu Malik. Ahmadu Rabbillaha khaira maliki, saya memuji Rabbku, yaitu Allah, yang merupakan sebaik-baiknya zat yang menguasai. Musalliyan ala nabiyil mustafa, seraya berselawat kepada Nabi yang terpilih. Wa alihil mustakmilina syarafa, dan keluarga beliau yang menyempurnakan kemuliaan. Ya, atau untuk maknanya tergantung i'rabnya, nanti akan ada penjelasan terkait al-mustakmilina syarafa. Kemudian wa asta'inullaha fi alfiyyah, dan saya memohon pertolongan Allah dalam menyusun alfiyyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, di mana di dalam alfiyah ini itu sudah mencukupi maksud-maksud atau tujuan-tujuan dari ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi, dan alfiyah ini itu mendekatkan atau memudahkan makna-makna yang sulit atau perkara-perkara yang sulit dengan lafadz yang ringkas. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi, dan juga Alfiyyah Ibnu Malik ini itu melimpahkan pemberian dengan janji yang ditepati, ya, janji yang ditepati. Wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti, dan Alfiyyah ini, ya, maksudnya penulisnya itu mengharapkan keridhaan, ya, yang murni tanpa tercampur dengan kemarahan. Fa'iqatan Alfiyyata bni Mu'ti, ya, dan Alfiyyah Ibnu Malik ini, ya, itu fa'iqatan, ya, lebih tinggi, lebih unggul dibandingkan dengan Alfiyyah Ibnu Mu'ti. Kita lihat catatan kaki. Ya, hakadha bil ya'i, ya, penulisan Ibnu Mu'ti tadi itu ditulis dengan ya. Fi nuskhatil alfiyyati, ya, di dalam naskah alfiyyah. Ya, artinya memang ditulis Ibnu Mu'ti. Ya, nanti akan dijelaskan siapa itu Ibnu Mu'ti. Wal aslu hadfuha, namun asalnya ya yang ada pada Ibnu Mu'ti itu seharusnya dihapus. Li'annahu manqusun lam yudhaf wa lam tadkhul alaihi al. Ya, karena Mu'ti di sini itu adalah isim mangkus, ya, di mana tidak dijadikan idhofah, ya, tidak disandarkan, ya, dan juga tidak ada al yang masuk ke kata Mu'ti tersebut. Ya, maka seperti kata qadin, ya, qadin kalau misalnya tidak ada, dia isim mangkus,
kemudian tidak menjadi mudhaf dan juga tidak masuk al, maka seharusnya ya-nya dihapus. Ya, jadi menurut beliau di sini seharusnya mu'ti itu ya-nya dihapus. Unzur ya maqalatun muntakhabatun fi ulumil lughati. Ya, ini dapat dilihat dari kitab maqalat muntakhabah fi ulumil lughah Lidukturi Abdul Karimil As'adi. Buah karya Ad-Duktur Abdul Karim Al-As'ad, ya, safhata ya mi'atin wa samanina wa wahidin. Ya, dapat dilihat di halaman 181 di kitab beliau. Ya, namun ini adalah yang tertulis di cetakan cetakan yang ini, yaitu Darul Muslim. Namun kalau kita lihat di cetakan Dar Ibnul Jauzi, itu lebih panjang penjelasannya. Ya, saya bacakan saja. Hakadha bil ya'i fi aktsari nusakhil alfiyati. Penulisan Ibnu Mu'ti atau Mu'ti dengan ya itu dapat ditemui di kebanyakan naskah-naskah yang ada dalam alfiyah. Wal aslu hadfuha, dan hukum asalnya ya yang ada pada Mu'ti itu dihapus. Li'annahu manqusun lam yudhaf wa lam tadkhul alaihi al. Karena Mu'ti di sini adalah isim mangkus yang tidak diidhafahkan dan juga tidak ada al yang masuk ke dalamnya. Nah, ini tambahannya. Lakin sayati insyaallahu fi babil waqfi. Akan tetapi nanti akan datang ya, penjelasannya insyaallah pada bab al-waqf, ya, bab tentang waqaf. Annal ya'a thabatat fil ismil manqusil ladzi lam yudhaf wa lam yu'arraf bi al. Fi qira'atin sab'iyyatin. Nanti akan ada penjelasannya pada bab waqaf bahwa huruf ya annal ya'a thabatat fil ismil manqusi. Ya, thabatat fil ismil manqusi. Bahwa nanti huruf ya itu bisa muncul ya atau tetap ada di isim manqus yang tidak diidhafahkan dan juga tidak ya dima'rifahkan dengan al. Itu nanti akan dapat ditemui dalam qiraah yang 7. Ya, qiraatin sab'iyyatin. Unzur al-fusulul khamsuna, ya kita dapat melihatnya dalam kitab Al-Fusulul Khamsuna li Ibnu Mu'ti, karangan Ibnu Mu'ti, ya safhata atau safhatathnai asyrata, ya pada halaman ke-12. Kemudian juga pada Syarhu Alfiyati Bni Mu'ti. Dan juga pada Syarah Alfiyah Ibnu Mu'ti, Al-Mujalladul Awwalu atau Al-Mujalladul Awwala, safhata ya khamsata asyrata. Atau safhata khamsa asyrata. Pada halaman 15. Atau maqalatun muntakhabatun fi ulumil lughati. Ya, sebagaimana yang tertulis dalam naskah Dar Muslim. Seterusnya sama. Ini tambahan di cetakan yang Dar Ibnul Jauzi. Kita kembali ke atas. Wahwa bisabaqin haizun tafdila. Dan huwa di sini itu kembalinya ke Ibnu Mu'ti, dan Ibnu Mu'ti ya rahimahullahu taala itu telah lebih dahulu dalam menuliskan ya alfiyah dalam ilmu nahwu ini. Karena itu berhak untuk diutamakan. Mustaujibun thana'iyal jamila. Ya, sehingga beliau berhak mendapatkan ya pujian saya yang indah. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Ya, semoga Allah itu menetapkan dengan pemberian yang sempurna li walahu fi darajatil akhirah.
kepadaku, ya maksudnya Ibnu Malik, dan juga kepada beliau yaitu Ibnu Mu'ti, ya di dalam derajat akhirat. Ya ini hanya terjemahan umum saja, tapi maksud sebenarnya dari bait-bait ini akan dijelaskan berikutnya. Hadihi muqaddimatun nazimi. Ini tadi 7 bait ini merupakan muqaddimah dari An-Nazim, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Dhammanahal hamdalata, ya dhammanahal hamdalata. Di mana beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu memasukkan di dalam alfiyah alhamdalah. Nah, kita lihat apakah yang dimaksud dengan alhamdalah ini. Alhamdalatu qawlu alhamdulillahi. Yang dimaksud dengan hamdalah, alhamdalah itu adalah ucapan alhamdulillahi. Ya, segala pujian hanyalah milik Allah. Wa mithluha, ya, dan yang semisal dengan istilah alhamdalah yaitu al-basmalatu. Contohnya adalah basmalah. Kita mengetahui basmalah merupakan ucapan Bismillahirrahmanirrahimi atau Bismillahi. Wal haylalatu, termasuk yang sejenis dengan alhamdulillah adalah al-haylalah, yaitu ucapan La ilaha illallahu. Was-sabhalatu, ya, dan juga yang semisal dengan alhamdulillah itu adalah ucapan alhamdulillah tadi. Kemudian al-basmalah adalah ucapan bismillah. Kemudian al-haylalah ucapan la ilaha illallahu. Kemudian as-sabhalatu, ya, sabhalah itu ucapan subhanallahi. Wa hadza ma yusamma bin nahti. Ya, maka alhamdulillah, kemudian al-basmalah, al-haylalah dan as-sabhalah itu dinamakan sebagai an-naht. Ya, an-naht itu adalah susunan seperti alhamdulillah dan seterusnya. Wa huwa an ta'mida ila kalimataini au jumlatin. Ya, yang dimaksud dengan naht itu adalah engkau memaksudkan 2 kata atau bahkan 1 kalimat. Ya, 2 kata atau 1 kalimat. Contohnya, la ilaha illallahu itu 1 kalimat. Ya. Fatantazi'a min majmu'iha kalimatan fadzatan. Ya, maka kemudian engkau mengambil dari, ya, atau mengambil dari seluruh kalimat tersebut, ya, mungkin mengambil beberapa huruf, ya. Kemudian menjadikannya sebagai kalimatan fadzatan, ya, 1 kata yang unik. Tadullu ala ma kanat tadullu alaihil jumlatu nafsuha. Yang 1 kata yang unik tersebut itu menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu tersendiri. Ya, misalnya alhamdalatu, ya, kita lihat ada ha yang diambil, kemudian mim yang diambil dan seterusnya. Demikian juga basmalatu, ada ba, sin, dan mim, dan lam yang diambil, dan seterusnya. Ya, maka ini yang disebut dengan nahat. Ya, biasanya mengikuti wazan rubai, ya, maka ada yang menyebutnya rubai manhut. Ya, akan tetapi ini samai, artinya tidak bisa dikiaskan, ada suatu kata kemudian kita, ya, membuat nahatnya. Lebih baik kita mengikuti apa yang sudah ada. Raji' kitaba an-nahtu fil lughatil arabiyyati. Ya, penjelasan yang lebih lanjut mengenai naht ini, ya, kita dapat merujuk ke kitab An-Naht fil lughatil arabiyyah lid-Dukturi Nuhadinil Musa. Ya, buah karya ad-doktor Nuhad al-Musa. Ya, ini sekilas mengenai an-naht. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ya, dhammanahal hamdalata, ya, beliau di dalam alfiyah ini itu memasukkan alhamdalah.
wassalata 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Dan juga di dalam Alfiyah ini, beliau Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala juga memasukkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Walisti'anata billahi ta'ala ala hadhil alfiyati. Dan juga beliau memasukkan dalam Alfiyah beliau permohonan atau permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap penyusunan Alfiyah ini. Allati dzakara ba'da sifatiha. Di mana di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan sebagian dari sifat-sifat yang ada dalam Alfiyah. Thumma asyara ila taqaddumil 'allamati Ibnu Mu'ti fi hadzal majali. Kemudian beliau mengisyaratkan terdahulunya Al-Allamah Ibnu Mu'ti dalam bidang ini, yaitu dalam bidang membuat bait yang jumlahnya 1000 atau sekitar 1000 yang membahas mengenai ilmu nahwu. Nah, beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu telah didahului oleh Ibnu Mu'ti rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki, yaitu telah atau berkata Muhammad dan beliau adalah Ibnu Malik, nasaba nafsahu ila jaddihi. Beliau menyandarkan diri beliau itu kepada kakek beliau. Li syuhratihi bihi. Karena beliau memang lebih dikenal sebagai Ibnu Malik. Wa illa fa abuhu Abdullahi. Jika tidak demikian, padahal ayahnya itu namanya adalah Abdullahi. Tapi beliau tidak dikenal sebagai Ibnu Abdillahi, tapi lebih dikenal sebagai Ibnu Malik. Fahuwa, maka nama beliau adalah Muhammadu bin Abdillahi bin Malikin, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'iyu. At-Ta'i. Kita lihat catatan kaki untuk yang nomor 1 dan 2. Minal mutarjimina li Ibni Malikin man yazidu fi nasabihi fayaqulu. Di antara para ulama yang membuat biografi mengenai Ibnu Malik, itu ada yang menambahkan dalam nasab beliau. Maka ulama tersebut mengatakan Muhammadu bin Abdillahi bin Abdillahi bin Malikin, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Malik. Maka kalau mengikuti nasab yang ini, Abdullah itu nama ayah dan juga kakek beliau. Maka Malik itu adalah nama dari ayah dari kakek beliau. Wa minhum, dan di antara para penyusun biografi tersebut, man yaqulu, ada yang mengatakan Muhammadu bin Abdillahi bin Muhammadi bin Abdillahi bin Malikin. Ada juga yang menyebutnya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Kalau mengikuti nasab ini, maka Malik adalah kakek dari kakek beliau. Berarti ada perbedaan pendapat mengenai nasab beliau. Tapi yang disepakati bahwa Malik itu bukan langsung ayah beliau, namun beliau dikenal sebagai Ibnu Malik. Raji' muqaddimata kitabihi Ikmalal I'lami. Ini dapat dirujuk di muqaddimah dari kitab beliau, yaitu Ikmalul I'lam. Al-Mujallad al-Awwala, yaitu pada jilid pertama, safhata thalatha asyrata, pada halaman 13. Kita kembali ke atas. Al-Jayyaniyu, dan juga
Atau At-Ta'i tadi belum ya? Ya, At-Ta'i yang dimaksud dengan At-Ta'i itu adalah Biladul Andalusi ba'idatun jiddan an mautinil Arabi. Yang namanya At-Ta'i itu adalah, atau pertama, negeri Andalus itu sangat jauh dari negeri Arab. Wa minhum, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, setelah ya itu ada hamzah lagi. Jadi wa minhum tayyi'un. Di antara negeri-negeri yang ada di Andalus itu, yang jauh dari negeri Arab, itu ada yang namanya Tayyi. Ya. Atau Tayyi itu merupakan salah seorang atau salah satu kabilah yang tinggal di negeri Andalus. Lakin minal ma'rufi, ya, akan tetapi sebagaimana yang sudah diketahui dari sejarah, anna juyushal fathil islamiyyi kanat tadummu ashtatan min abna'il qabailil arabiyyati. Ya. Bahwa pasukan, ya dahulu pasukan ya pembebasan Islam ya pada masanya, itu dahulu mengumpulkan ya yang tercerai-berai dari ya suku-suku ya atau keturunan suku-suku dari Arab. Ya, termasuk Tayyi ini yang tinggal di Andalus. Ya, anna juyushal fathil islamiyyi kanat tadummu ashtatan min abna'il qabailil arabiyyati. Ya, dahulu ya pasukan pembuka ya, atau yang memenangkan Islam itu mengumpulkan yang tercerai-berai dari suku-suku atau kabilah-kabilah Arab. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Al-Jayyaniyu. Ya, dan juga nisbah beliau itu ada kepada Al-Jayyan. Ya, nanti ada apa itu Jayyan. Kemudian Abu Abdillahi. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Ahadul a'immati fi ulumil arabiyyati. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu sebagaimana yang sudah dikenal, beliau adalah salah seorang imam atau ulama besar dalam ilmu bahasa Arab. Wulida fi hududi sanati, dari belakang saja ya. Fi hududi sanati khamsimi'atin wa tis'ina wa thamanin. Beliau dilahirkan di penghujung atau di sekitar tahun 598 ya lil hijrati, ya hijriyah. Fi Jayyana bil Andalusi. Yaitu di Jayyan, ya Jayyan itu satu tempat di Andalus. Wantaqala ila Dimashq, dan beliau kemudian pindah ya tempat tinggal ke Damaskus. Fatuwuffiya biha, dan beliau wafat di Damaskus. Sanata sittimi'atin wa sab'ina wathnaini lil hijrati. Ya, beliau wafat pada tahun 672 Hijriyah. Lahu mu'allafatun adidatun. Beliau memiliki buah karya yang banyak. Minha al-alfiyatu. Dan di antara buah karya beliau yaitu Alfiyah yang ada di hadapan kita, atau Al-Khulasah. Wal kafiyatu syafiyatu wa syarhuha. Dan di antara buah karya beliau adalah Al-Kafiyatu Syafiyah. Ya, Al-Kafiyatu Syafiyah, sebagaimana yang telah kita bahas, itu merupakan kitab dalam ilmu nahwu juga. Ya, namun tebalnya mungkin sekitar 3 kali dari Alfiyah. Kemudian beliau meringkasnya menjadi Alfiyah atau Al-Khulasah. Wa syarhuha, dan beliau juga menulis syarah atau penjelasan dari Al-Kafiyatus Syafiyah. Wa ikmalul i'lami bimutsallathil kalami. Dan kitab beliau yang lain yaitu Ikmalul I'lam bimutsallathil kalam.
Ya, ya kita tahu mutsallats itu adalah ya satu kata yang memiliki 3 cara membaca. Hurufnya sama, akan tetapi harokatnya berbeda. Ya, contohnya ba, ro, ro, ya. Ba, ro, ro. Itu bisa dibaca barun. Ya, barun. Ya, tanah kering atau birrun. Kebaikan atau burrun. Ya, gandum. Maka baroro itu bisa dibaca barun, birrun atau burrun. Nah, itu adalah contoh dari mutsallats. Nah, beliau memiliki kitab juga terkait dengan mutsallats ini. Wa ghairuha katsirun. Ya, dan selain kitab-kitab tersebut masih banyak lagi. Kita lihat catatan kaki. Ya, tarjama li Ibni Malikin katsiruna. Ya, ada banyak ya ulama atau orang-orang yang membuat biografi dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Raji' muqaddimata Ikmalul I'lami bi Mutsallatsil Kalami li Ibni Malikin. Hal ini dapat dilihat di ya, muqaddimah atau pembukaan dari kitab Ikmalul I'lam bi Mutsallatsil Kalam tulisan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Tahqiqu Sa'dil Ghamidi. Ya, yang ditahqiq oleh Sa'ad Al-Ghamidi Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, kemudian safhata tsnatai asyrata pada halaman 12. Kita kembali ke atas. Qauluhu, ya kemudian ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Ahmadu Rabbillaha khaira maliki. Ya, yaitu saya memuji Rabbku, yaitu Allah, sebaik-baik zat yang menguasai. Nah, kemudian alhamdu, yang dimaksud dengan alhamdu, huwa li'tirafu lil mahmudi bi sifatil kamali ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi. Yang dimaksud dengan alhamdu itu merupakan ya pengakuan kepada yang dipuji, ya mahmud, ya pengakuan kepada yang dipuji bi sifatil kamali. Ya mengakui adanya sifat-sifat kesempurnaan ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi. Ya, seiring dengan itu juga sambil mengakui ya juga mencintainya, ya, mencintai yang dipuji dan juga mengagungkannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan alhamdu. Ya, kemudian wa khaira mansubun. Dan kata khaira di sini itu mansub. Imma bi'amilin mahdhufin wujuban taqdiruhu amdahu. Nah, mengapa dia mansub? Itu bisa jadi i'rabnya yang memansubkannya adalah amil yang dihapus. Ya, amil yang wajib dihapus. Yang takdirnya adalah amdahu. Ya, jadi asalnya Ahmadu Rabbillaha, kemudian amdahu khaira maliki. Ya, maka di sini ada amil yang wajib dihapus. Au ala annahu halun lazimatun. Atau bisa juga khaira ini itu mansub karena dia adalah hal yang lazimah. Ya, hal yang lazimah. Ya, hal yang lazimah itu adalah hal yang selalu ada pada sahibul halnya. Ya, satunya kebalikannya adalah hal muntaqilah. Ini ada nanti atau pembahasannya pada hal. Ya, kalau lazimah itu selalu ada, tidak terpisahkan dari sahibul hal. Kemudian qauluhu, dan ucapan beliau, yaitu ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, musalliyan 'alan nabiyil mustafa. Ya, seraya bersolawat kepada nabi yang terpilih. Musalliyan halun muqaddaratun. Nah, i'rab dari musalliyan itu adalah hal muqaddarah.
Ya, apa yang dimaksud dengan hal muqaddarah? Wal halul muqaddaratu hiya allati tahdutsu fima ba'da atau fima ba'du. Ya. Wal halul muqaddaratu hiya allati tahdutsu fima ba'du. Hal muqaddarah itu merupakan hal namun dia terjadi ya setelah itu. Artinya tidak bersamaan dengan yang sebelumnya. Ya. Ka qaulihi ta'ala, ya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fadkhuluha khalidin. Ya, maka masuklah kalian ke dalam surga ya, dan kalian kekal di dalamnya. Ya, kita lihat catatan kaki, ya ini dalam surat Az-Zumar ayat 73. Maka kata khalidin, ya khalidin itu adalah hal muqaddarah. Mengapa? Karena ya pasti masuk dulu ke surga, ya baru kemudian kekal di dalamnya. Ya, tidak bersamaan. Demikian juga tadi, ya musallian, ya musallian itu tidak mungkin dilakukan bersamaan dengan ahmadu. Ya ahmadu rabbillah. Ya pasti memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu baru kemudian bersolawat kepada Nabi. Ya maka itu adalah tahdutsu fima ba'du. Itu terjadinya setelahnya. Ya namun ini juga disebut sebagai hal namun muqaddarah. Ya. Kemudian wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la taqa'u waqta hamdihi lillahi. Ya dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi pada waktu ya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa innama taqa'u ba'da lintihai minhu. Ya, wa innama taqa'u ba'da lintihai minhu. Akan tetapi ya, yang namanya sholawat itu hanya terjadi setelah berhenti memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya di sini namun kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya wa yasihhu an takuna muqaranatan. Ya, namun sah juga dikatakan kalau ini hal yang muqaranah ya, terjadi bersamaan. Wa muqaranatul alfadhi wuqu'uha muttasilatun. Ya, karena lafadz yang muqaranah ya atau dibandingkan ya, bahwa hal ini juga bisa dibandingkan. Wa muqaranatul alfadhi wuqu'uha muttasilatun. Ya, karena yang muqaranah seperti ini, lafadznya itu terjadinya muttasilah, bersambung. Ya, tidak bersamaan, tapi tepat setelahnya. Ya. Maka bisa juga dikatakan seperti itu, ya di dalam cetakan yang dari Ibnul Jauzi. Wa fi ba'dhin nusakhi musalliyan 'alar rasulil mustafa. Ya, ini tambahan juga di dari Ibnul Jauzi, bahwa di sebagian naskah yang ada dalam muqaddimah ini itu tidak disebut an-nabi tapi ar-rasul ya musalliyan 'alar rasulil mustafa ya, seraya berselawat kepada ar-rasul yang terpilih ya. Dan ya ini juga riwayat yang saya ketahui itu menggunakan ar-rasul. Kemudian qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa alihil mustakmilina syarafa. Ya, dan juga kepada keluarga beliau ya yang menyempurnakan keutamaan. Ya, atau kita lihat bagaimana i'rabnya. In kana bi fathi syini fa huwa maf'ulun bihi mansubun bil fathati dzahirati. Ya. Kalau asy-syarafa itu dibaca dengan memfathahkan shinnya, ya, maka asy-syarafa itu adalah maf'ul bihi. Ya, maf'ul bih untuk
isim fa'il mustakmilin. Ya, kita tahu isim fa'il itu bisa beramal seperti amalannya fi'il. Maka bisa memiliki maf'ul bih mansubun bil fathatiz dhahirati. Ya, yang mansub dengan fathah dhahirah yang ada di atas huruf fa, ya syarafa. Wal alifu lil itlaqi. Ya, dan huruf alif yang ada pada syarafa itu untuk itlaq. Nah, itlaq ini adalah pembahasan ilmu arud. Ya, nanti bisa dirujuk ke ilmu arud. Ya, intinya ya itu kalau setelah huruf rawi atau huruf terakhir di bait itu adalah hurufnya berharokat. Ya, kalau untuk menyesuaikan terkadang ditambah alif untuk itlaq. Ya, karena sebelumnya kan musalliyan 'alan nabiyil mustafa, ya, ada alif. Kemudian wa alihil mustakmilina syarafa, seperti itu. Kemudian wa in kana bi dhammi syini fa huwa na'tun tsanin lil ali. Adapun kalau misalnya syarafa itu dibaca dengan mendommahkan huruf shinnya menjadi syurafa, asyurafa, fa huwa na'tun tsanin, maka itu adalah na'at yang kedua. Berarti alihi, kemudian na'at pertama al-mustakmilin, kemudian na'at yang kedua asyurafa. Ya, untuk kata ali. Majrurun bi kasratin muqaddaratin 'alal alifi. Yang asyurafa itu majrur dengan kasrah yang diperkirakan di atas alif. Kita tahu huruf alif tidak bisa menerima harokat. Li'annahu maqsurun minal mamdudi. Ya, karena asyurafa di sini itu merupakan isim maqsur. Namun asalnya adalah isim mamdud. Ya, wa asluhu asyurafa'u. Asal dari asyurafa adalah asyurafa'u, ya, isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah itu, ya, asyurafa'u. Namun kemudian dijadikan maqsur menjadi asyurafa. Ya, dihilangkan huruf terakhirnya. Dan asyurafa'u itu jam'u syarifin. Jamak dari kata syarif. Kadharifin wa dzurafa'a. Sebagaimana dzarif itu jamaknya adalah dzurafa. Maka apa yang dimaksud dengan syarif? Ya, yang dimaksud dengan syarif yaitu wasyarifu man jama'a uluwan nasabi. Yang dimaksud dengan asyarif itu adalah seseorang yang mengumpulkan atau di dalam dirinya itu terkumpul tingginya nasab. Ya, kita mengetahui istilah syarif juga cukup terkenal di masyarakat kita, itu orang yang memiliki nasab yang baik. Namun di sini beliau menambahkan ma'a hamidis sifati. Ya, namun selain nasabnya tinggi, juga hamidis sifat, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wa uluwil qadri, ya, dan juga tingginya penghargaan. Ya, maka jika seseorang itu terkumpul di dalamnya tingginya nasab, kemudian mulianya sifat-sifat, ya, terpujinya sifat-sifat dan juga tingginya penghargaan, maka ya beliau adalah asyarif. Ya. Wa ala hadza, ya, jika dibaca dengan cara asyurafa, ya, asyurafa yakunu maf'ulul mustakmilina mahdzufan. Ya. Kalau dibaca asyurafa, maka maf'ul dari mustakmilin itu menjadi dihapus. Ya, taqdiruhu anwa'al fadaili. Ya, maka kalau misalnya dibaca asyurafa, maka maf'ul dari mustakmilin itu dihapus, takdirnya adalah anwa'al fadaili. Ya, berbagai macam keutamaan. Qauluhu, dan juga ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa asta'inullaha fi alfiyah. Ya, dan saya memohon pertolongan kepada Allah dalam penyusunan alfiyah ini.
Ai atlubul auna minallahi ta'ala. Yaitu saya memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian wa fil hadithi, ya, dan sebagaimana yang terkandung dalam hadis, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan, ya, melainkan apa-apa yang Engkau jadikan hal tersebut mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Ya. Dan Engkau jika menjadikan kesedihan, ya, jika Engkau menghendakinya kesedihan tersebut yang menjadi mudah, maka itu mungkin. Ya, atau ya, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah kesedihan tersebut. Ya. Akhrajahu Ibnus Sunni, ya, ini diriwayatkan oleh Ibnus Sunni an Anasin, ya, radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, fi amalil yaumi wal lailati, ya, dalam kitab Ibnus Sunni, yaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajarin hadza haditsun shahihun. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, mulai kata akhrajahu dan seterusnya, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu jadi catatan kaki. Kemudian kita lanjutkan, wa qauluhu fi alfiyah. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa asta'inullaha fi alfiyah. Ya, saya mohon kepada Allah dalam penyusunan alfiyah ini. Nah, di sini fi bimakna ala. Nah, fi yang ada di sini itu maknanya adalah ala. Li'anna listi'anata, ya, karena kata isti'anah kita tahu masdar, wa ma tasarrafa minha, dan kata apa saja yang ditasrif dari kata isti'anah, ya, dari ista'ana, yasta'inu, ista'in, dan seterusnya, tata'adda bi'ala, ya, maka fi'il ista'ana yasta'inu itu muta'addi dengan huruf jar ala. Ya, namun di sini digunakan fi, maka fi itu maknanya ala. Ya, mengenai penggunaan huruf jar antara satu dengan lain, itu akan ada pembahasannya dalam pembahasan huruf jar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah yang dimohon, ya, pertolongannya terhadap apa-apa yang kamu ceritakan. Maka al-musta'anu di sini, ya, kita tahu itu adalah isim maf'ul dari ista'ana yasta'inu. Maka dia fi'il, ya, atau dia adalah pola yang dia itu muta'addinya itu dengan huruf jar ala, bukan fi. Karena itu di sini disebutkan muta'addinya dengan ala. Kita lihat catatan kaki, ya, dalam surat Yusuf ayat 18. Nah, kemudian wa alfiyah, yang dimaksud dengan alfiyah dalam ucapan beliau rahimahullah ta'ala, ai adadu abyatiha alfu baitin. Maksudnya adalah jumlah bait-bait dari Al-Khulasah ini itu ada 1000 bait. Ya. Kemudian min kamili bahrir rajazi, ya, dan keseluruhannya itu adalah merupakan bahar dari rajaz. Ya, bahar ini juga pembahasan arud, ya, intinya syair-syair itu memiliki pola. Yang memiliki pola. Demikian juga, ya, syair dalam bahasa Indonesia pun memiliki ya, memiliki pola-pola tertentu.
Misalnya pantun, polanya bagaimana, gurindam, bagaimana, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab juga, syair itu memiliki pola. Ini pembahasan ilmu arud. Nah, pola yang diikuti dalam Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala adalah Bahr Rajaz. Ya, kemudian wa qad qila innaha tanqusu sittata abyatin. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Alfiyah ini itu ya berkurang 6 bait. Wa qila aktsara, dan ada juga yang mengatakan ya lebih banyak dari itu. Kemudian wa qad wajada min syurrahiha man yazidu aw yanqusu ba'dal abyati. Ya, dan sungguh dapat ditemui dari syarah-syarah atau para pensyarah dari Alfiyah Ibnu Malik, itu ada yang menambahkan atau mengurangkan sebagian bait-baitnya. Ya, jadi misalnya yang kita dapat ini 1002, nah ada pensyarah yang menambahkannya, atau bahkan ada yang menguranginya. Ya, kita lihat catatan kaki, undur al-muradi wa kitabuhu, tawdiyahu maqasidil alfiyati. Ya, kita dapat melihat penjelasan ini dalam al-muradi wa kitabuhu, ya, al-muradi dan kitab beliau, tawdiyahu maqasidil alfiyah. Atau ini semua judul buku, ya, karangan dari Lidukturi Aliin Abud atau Ubudi As-Sahi. Ya, tulisan Dr. Ali Abud atau Ubud As-Sahi. Ya, safhata mi'atin wa thalathina wa sab'in. Halaman 137. Ya, namun yang biasa sampai kepada kita itu yang syarah atau bait-bait Ibnu Malik yang sampai kepada kita kebanyakan itu mengambil dari syarah Ibnu Aqil. Ya, Ibnu Aqil. Kemudian wa qad ja'at muqaddimatul alfiyati fi sab'ati abyatin. Dan muqaddimah dari alfiyah itu datang dalam 7 bait, ya, itu yang sedang kita bahas sekarang ini. Wal khitamu fi arba'atin. Dan nanti ada bait penutupnya itu sejumlah 4 bait. Ya, sejumlah 4 bait. Wal baqi yakhtassu bil maddatil ilmiyati. Dan sisanya selain 7 bait pembuka dan 4 bait penutup itu dikhususkan untuk ya, materi utama yang ilmiah, ya, atau penjelasan atau materi atau pembelajaran ilmiah tentang ilmu nahwu. Wa adaduha, ya, dan jumlah alfiyah yang isinya adalah murni materi ilmu nahwu itu ini baitan, dia tamyiznya mansub, berarti ya kita mengetahui cara membaca angka dalam bahasa Arab itu ada banyak. Ya, ada banyak, ya, namun di sini karena baitannya mansub, tamyiznya, maka cara yang beliau pakai berarti puluhannya yang terakhir. Ya, misalnya ribuan, ratusan, satuan dulu baru puluhan. Nah, kita sesuaikan pola itu saja. Wa adaduha tis'umi'atin wa wahidun wa tis'una baitan. Dan jumlah dari bait yang isinya materi ilmiah ini ada 991 bait. Ya. Hasba adda laha, ya, sebagaimana yang telah berlalu penghitungannya. Ya, namun kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya fayakunul majmu'u alfun wa thnaini. Ya, maka total dari bait ini adalah 1002. Ya. Kemudian wa hadzal adadu huwal muthbatu fi syarhi hadza. Ya, dan jumlah 1002 inilah yang ditetapkan dalam syarahku ini, yaitu Dalilus Salik ila Alfiyati Bni Malikin. Itu tambahan yang ada di cetakan Dar Ibnul Jauzi.
Kemudian wahiyat tab'atul lati 'alaiha syarhu Bani Aqilin wa ghairihi. Dan cetakan yang 1002 ini, yaitu 7 pembuka, kemudian 991 inti nahwu, kemudian 4 penutup, itu merupakan cetakan yang ada pada syarah Ibnu Aqil dan selain beliau. Dan ini yang banyak digunakan memang, yang 1002 bait ini, yang sampai kepada kita. Kemudian kita lanjutkan, wa qauluhu maqasidun nahwi biha mahwiyah. Dan beliau Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya, kita baca saja apa maksudnya. Wasafaha bidzalika liya'taniya biha at-talibu hifdhan wa fahman. Ya. Mengapa beliau mengatakan bahwa alfiyah itu mencukupi ya, semua tujuan-tujuan yang ada atau sebagian besar tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dalam ilmu nahwu. Beliau menyifati alfiyah beliau dengan demikian supaya penuntut ilmu itu memberikan perhatian ya hifdhan wa fahman untuk dapat menghafalkannya dan juga memahaminya. Ya, dan ini sangat penting. Ya, kalau bisa kita sambil belajar seperti ini, kita juga menghafalkannya. Ya, karena kalau kita sudah hafal baitnya, insya Allah lebih mudah bagi kita. Nanti kita bertemu dengan permasalahan yang sulit, ya, maka kita tahu, oh ini kira-kira ada di bait ini, nanti tinggal membaca penjelasannya. Atau karena kita pernah membaca penjelasannya, maka lebih mudah. Ya, semoga kita dimudahkan untuk menghafalkannya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Wa maqasidun nahwi, yang dimaksud dengan maqasidun nahwi adalah muhimmatuha. Ya, yaitu poin-poin penting dalam ilmu nahwu. Muhimmatuhu, ya. Poin-poin penting dalam ilmu nahwu. Wa ma'na mahwiyah ay majmu'ah. Ya, dan maksudnya mahwiyah itu adalah majmu'ah, terkumpul di situ. Ya, jadi dalam alfiyah menurut beliau itu terkumpul ya, poin-poin penting yang ada dalam ilmu nahwu. Qauluhu, dan juga ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Ya, apa yang dimaksud dengan tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi? Ya, ay tuqarribul ma'nal ba'ida wa ghawamidhal masaili. Jadi alfiyah ini dapat mendekatkan makna yang jauh dan juga permasalahan-permasalahan yang samar, yang tersembunyi. Tuqarribuha lil afhami. Ya, mendekatkannya kepada penuntut ilmu supaya dapat dipahami. Bilafdhin mujazi. Ya, apa dimaksud dengan bilafdhin mujazi? Ay qalilil hurufi katsiril ma'na. Yang dimaksud dengan lafadz yang mujaz, ringkas, itu adalah hurufnya sedikit. Namun makna yang dikandung itu luas. Nah, itu yang dimaksud dengan tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Yaitu mendekatkan makna yang jauh dan juga permasalahan yang samar, ya, supaya dapat dipahami dengan huruf-huruf yang sedikit dan makna yang banyak. Namun memiliki makna yang banyak. Qauluhu, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau melanjutkan, wa tabasutul badla biwa'din munjazi. Ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Al-badlu ayil ata'u. Ya, maksudnya adalah pemberian. Kemudian apa itu tabasutu? Maksudnya adalah tuwassi'u. Ya, artinya berarti melimpahkan, meluaskan pemberian. Kemudian wal wa'dul munjazu, yang dimaksud dengan al wa'dul munjazu yang biasa diterjemahkan sebagai janji yang ditepati, maksudnya adalah al muwaffa bihi bisur'atin, yaitu janji yang ya ditunaikan dengan cepat. Segera ditunaikan. Qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala,
wa taqtadhi ridhan bi ghairi sukhti. Ya, dan alfiyah ini atau maksudnya penulis itu mengharapkan ridha tanpa adanya as-sukht. Ya, yaitu kemarahan. Ya, tanpa adanya kemarahan. Maksudnya adalah ai tatlubur ridha min qari'iha. Ya, beliau mengharapkan ridha dari pembacanya, pembaca alfiyah. Ghaira masyubin bisukhti, yang tidak tercampur dengan kemarahan. Fala ya'taridha ala muallifiha katsiran. Ya, maka sehingga pembaca itu tidak banyak melakukan bantahan atau penolakan terhadap penulisnya, atau tidak banyak, ya katsiran tidak banyak melakukan bantahan atau ya pertentangan terhadap muallifiha, ya penulis dari alfiyah tersebut. Kemudian qauluhu, kemudian ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, fa'iqatan alfiyata bni Mu'ti. Ya, bahwa alfiyah Ibnu Malik ini itu lebih tinggi, ya fauqa fa'iqatan, lebih tinggi dari, lebih unggul dari alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, siapa Ibnu Mu'ti? Wa huwa syaikhu Abul Hasani Yahya bin Abdil Mu'ti bin Abdin Nuri. Yang dimaksud dengan Ibnu Mu'ti adalah Asy-Syaikh Abul Hasan Yahya bin Abdul Mu'ti bin Abdun Nur Az-Zawawi, ya, dan Az-Zawawiyu, dan nisbahnya kepada Zawaw. Ya, ini adalah nisbatan ila Zawawata, yaitu dinisbahkan kepada Zawawah. Apa itu? Ismu qabilatin mautinuha syamala afriqiyatin. Zawawah itu adalah nama dari sebuah kabilah yang letaknya ada di sebelah utara Afrika. Ya, maka ini maksud dari Az-Zawawi. Wulida sanata 500 wa 40 wa 60 lil hijrati. Yang beliau itu dilahirkan pada tahun 564 Hijriyah fi Bijayata, di Bijayah. Ala sahilil bahril abyadhi, yang beliau dilahirkan di daerah pantai Laut Putih, ya, atau Laut Mediterania. Wa huwa sahibul alfiyatil masyhurati. Beliau merupakan penulis dari alfiyah yang masyhur, yaitu Alfiyah Ibnu Mu'ti. Yang sama itu juga membahas mengenai ilmu nahwu. Wa ghairiha minal kutubi, dan juga beliau penulis dari kitab-kitab yang lain. Wa qad syaraha alfiyatahu katsiruna. Ya, dan ada banyak ulama yang mensyarah atau menjelaskan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Minhum Abdul Azizil Musili min ulama'il qarnis sabi'i. Ya, salah seorang yang mensyarah alfiyah beliau adalah Abdul Aziz Al-Musili, yang merupakan salah seorang ulama di abad ke-7. Wa syarhuhu matbu'un fi mujalladaini. Ya, dan syarah dari Abdul Aziz Al-Musili, ya rahimahullahu taala, terhadap Alfiyah Ibnu Mu'ti itu dicetak dalam 2 jilid. Mata Ibnu Mu'ti sanata 628. Dan Ibnu Mu'ti itu wafat pada tahun 628 lil hijrati bi Misra. Ya, bi Misra. Ya, wafat pada tahun 628 Hijriyah di Mesir. Ya, rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati ya semua yang disebutkan tadi, ulama-ulama yang disebutkan tadi. Kemudian wa alfiyatu bani Malikin
tafuqu Alfiyata bani Mu'ti lafdhan wa ma'nan. Dan Alfiyah Ibnu Malik itu memang lebih unggul dari Alfiyah Ibnu Mu'ti baik secara lafadz maupun secara makna. Ammal lafdhu, ya, adapun keunggulannya secara lafadz, fali annaha min bahrin wahidin. Ya, maka karena Alfiyah Ibnu Malik itu hanya terdiri dari satu bahar saja. Ya, satu pola dalam syair saja. Wa huwa bahrur rajazi. Ya, dan pola tersebut adalah bahar rajaz saja. Ya. Wa alfiyatu bani Mu'ti minar rajazi was sari'i. Ya, kama nassahu ala dzalika. Adapun Alfiyah Ibnu Mu'ti itu terdiri dari dua bentuk bahar pola, yaitu bahar rajaz dan sari'. Ya, berbeda. Tentu lebih sulit untuk menyusun dalam satu bahar, ya, namun keunggulannya karena hanya satu bahar, maka lebih mudah untuk dihafalkan. Ya, karena polanya, ketukannya itu sama. Ya, kama nassahu ala dzalika. Ya, sebagaimana dinaskan bahwa seperti itu keadaannya. Wa ma'nan, ya, adapun keunggulannya secara makna, li'annaha aktsaru minha ahkaman. Ya, karena Alfiyah Ibnu Malik itu lebih banyak mengandungi hukum-hukum dalam ilmu nahwu. Kadza qila fi tawdihi ibarati bani Malikin. Ya, sebagaimana dikatakan, ya, mengenai ketika, ya, menjelaskan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Ibnu Malik. Ya, wa hadza la ya'nil afdhaliyatal mutlaqata. Akan tetapi, walaupun kita mengatakan Alfiyah Ibnu Malik ini lebih unggul daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti, namun tidak dimaksudkan di sini itu keunggulannya keunggulan yang secara mutlak. Fa'awalan, ya, apa yang membuat dia tidak mutlak? Anna bna Mu'ti huwa sahibul fikrati. Ya, karena Ibnu Mu'ti itu merupakan orang yang memiliki gagasan awal. Ya, gagasan awal dalam membuat alfiyah dalam ilmu nahwu. Wa huwal mubdi'u fi hadzal majali. Ya, beliaulah yang memiliki ide, yang menggagas metode ini, ya, membuat alfiyah untuk ilmu nahwu. Faqad kataba alfiyatahu ala nasaqin wa namatin lam yusbaq ilaihi. Ya, maka sungguh beliau, ya, Ibnu Mu'ti rahimahullahu ta'ala itu menuliskan alfiyah beliau dengan, ya, metode dan cara yang belum ada seseorang pun yang mendahului beliau. Beliau yang pertama. Ya. Wa kafahu bidzalika fakhran, maka itu saja sudah cukup menjadi kebanggaan. Yang namanya pertama itu yang menjadi kebanggaan. Ya, lebih diingat karena beliau yang punya gagasan, ide. Wa Ibnu Malikin sara ala minwalihi. Ya, dan Ibnu Malik itu mengikuti cara atau metode beliau. Ya, Ibnu Mu'ti dulu. Baru Ibnu Malik mengikuti beliau. Wa thaniyan, dan yang kedua, anna li alfiyati bani Mu'ti mazaya, ya, atau situ dulu, bahwa alfiyah Ibnu Mu'ti itu memiliki keistimewaan. Ya. Laisat li alfiyati bani Malikin, yang tidak ada pada Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi ternyata Alfiyah Ibnu Mu'ti itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Alfiyah Ibnu Malik. Yatabayyanu had-darisu lahuma. Ya, yang itu diverifikasi, ya, daris di sini peneliti, ya, jadi peneliti itu memverifikasi keistimewaan ini. Ya, antara keistimewaan Ibnu Mu'ti atau Alfiyah Ibnu Mu'ti dan Alfiyah Ibnu Malik.
minha di antara keistimewaan tersebut anna Alfiyata bani Mu'ti mamlu'atun bil ayatil qur'aniyati. Ya, di antara keistimewaan Alfiyah Ibnu Mu'ti bahwa Alfiyah Ibnu Mu'ti itu dipenuhi dengan ayat-ayat Qur'an wasyawahidis sya'riyati, dan juga ya syahid atau dalil yang berasal dari syair-syair bangsa Arab. Ya, bayangkan dalam Alfiyah beliau itu ada ayat-ayat Qur'an dan juga ada syahid sya'riyah. Wa hadza qalilun fi Alfiyati Ibnu Malikin. Ya, di mana ini ya, sangat sedikit ditemui di Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian wa minha annahu yabda'u bit-ta'rifi thumma yadhkurul ahkama. Dan di antara keistimewaan Alfiyah Ibnu Mu'ti bahwa beliau itu memulai dengan definisi terlebih dahulu, kemudian beliau menyebutkan hukum-hukum. Ya, maka ini sangat terstruktur. Wa hadza mafqudun fi mawadhi'a muhimmatin minal alfiyati. Ya, dan metode ini itu ya hilang ya atau tidak ditemui. Ya, hilang atau tidak ditemui dalam pembahasan-pembahasan penting yang ada di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kita tahu bahwa metode beliau dalam menjelaskan suatu tema itu terkadang langsung dengan contoh misalnya. Ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kita lihat catatan kaki. Undur lil muwazanati muqaddimatal muhaqqiqi li syarhi Alfiyati Ibnu Mu'ti. Ya, maka ya dapat dilihat ya sebagai perbandingan kita dapat melihat muqaddimah muhaqqiq dari syarah Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya, al-mujallad al-awwala safhata ya sittin wa sab'ina pada halaman 76 wa ma ba'daha, dan yang setelah itu. Kita kembali ke atas. Wa minha ya salah satul uslubi, dan di antara keistimewaan dari Alfiyah Ibnu Mu'ti itu adalah kehalusan gaya bahasanya. Wa suhulatut ta'biri, dan kemudahan ungkapannya. Wa isyraqul makna, dan juga jelasnya makna. Kemudian wa fi Alfiyati Ibnu Malikin yadhharu husnut tartibi. Ya, di sini keistimewaan dari Alfiyah Ibnu Malik itu adalah dalam Alfiyah Ibnu Malik itu tampak jelas baiknya susunan. Wat tabwibi, ya, dan baiknya pemberian bab. Wat tanzimi, dan juga baiknya ya organisasi, dan juga wat tansiqi, ya, dan juga nampak jelas baiknya ya, pengaturan. Mimma yaj'aluha sahlatal isti'abi. Ya, maka karena itu, karena baiknya susunan ya dan pemberian bab dan seterusnya, maka hal ini itu menjadikan Alfiyah Ibnu Malik itu menjadi mudah dikuasai. Ya. Fi hini anna Alfiyata Ibnu Mu'ti khallat minat tabwibi. Ya, sedangkan Alfiyah Ibnu Mu'ti itu tidak didapati adanya pemberian bab. Fa innahu qad nadhamaha nadhman muttasilan. Ya, maka Ibnu Mu'ti rahimahullahu ta'ala itu menyusunnya dalam nazam yang bersambung, tanpa ada bab. Wa ka'annaha yatabahatsu fi maudu'in wahidin. Ya, seolah-olah Alfiyah Ibnu Mu'ti itu hanya membahas satu tema saja. Ya, karena bersambung semuanya, tanpa ada babnya. Namun jazallahu hadzainil alimaini khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan yang banyak kepada dua ulama ini.
ala ma badala min juhdin wa waqtin. Ya, atas segala apa yang beliau berdua kerahkan, ya baik berupa kesungguhan dan juga waktu. Kemudian qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa huwa bisabaqin haizun tafdhila. Ya, dan beliau yaitu Ibnu Mu'ti itu mendahuluiku, ya, karena itu ya, berhak untuk mendapatkan keutamaan. Atau maksudnya ai huwa afdalu minni lisabaqihi iyaya. Ya, di sini beliau menyampaikan bahwa Ibnu Mu'ti itu lebih utama dibandingkan saya karena beliau mendahului saya terhadap penyusunan alfiyah ini. Fa inna ibna Malikin wulida sanata 500 wa 98 lil hijrati au 600 lil hijrati. Ya, karena Ibnu Malik itu lahir pada tahun 598 Hijriyah atau tahun 600 Hijriyah. Wa mata sanata 600 wa 72 lil hijrati. Dan beliau wafat pada tahun 672 Hijriyah. Wa ibna Mu'ti wulida sanata 500 wa 64 lil hijrati. Dan Ibnu Mu'ti beliau lahir pada tahun 564 Hijriyah wa mata sanata 600 wa 28 lil hijrati. Dan beliau wafat pada tahun 628 Hijriyah. Ya, maka terlihat jelas di sini bahwa ya dari lahir dan wafatnya saja beliau lebih dahulu, yaitu Ibnu Mu'ti rahimahullahu ta'ala lebih dahulu lahir dan lebih dahulu wafat. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala yang memberikan atau mengisyaratkan bahwa beliau lebih utama karena beliau mendahului saya. Qauluhu, kemudian beliau melanjutkan, mustaujibun thana'iyal jamila. Ya, sehingga Ibnu Mu'ti, karena lebih dahulu dari saya, beliau berhak untuk mendapatkan pujianku yang indah. Ai, maksudnya, lintifa'i bima allafahu, ya, karena saya mengambil manfaat dari apa-apa yang beliau tulis, yaitu Alfiyah Ibnu Mu'ti, wa qatidai bihi. Dan juga saya, yaitu Ibnu Malik, itu mencontoh metode beliau. Ya, ini adab yang sangat tinggi dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa huwa yushiru bidzalika ila fadlil mutaqaddimi 'alal mutaakhiri. Dan di sini beliau mengisyaratkan, ya, dengan ucapan ini, ya, mengisyaratkan keutamaan yang terdahulu dibandingkan yang lebih akhir. Ya, ini kaidah yang sangat penting. Ya, bahwa yang terdahulu itu lebih utama. Karena apa? Karena lebih dahulu. Ya, barangkali yang terakhir itu bisa lebih bagus, lebih cerdas dan lain sebagainya, akan tetapi yang memulai, yang lebih utama itu nilainya tetap lebih tinggi. Wa ma yastahiqquhu salafu min thana'il khalafi wa du'aihim. Dan juga mengisyaratkan bahwa yang terdahulu, as-salaf, itu berhak untuk mendapatkan pujian dari yang datang belakangan, dan juga doa dari yang datang belakangan. Ya, min thana'il khalafi wa du'aihim. Ya, jadi yang datang belakangan itu, ya, atau yang datang terdahulu itu berhak untuk mendapatkan pujian dan doa dari yang datang belakangan. Fa inna ibna Malikin tabi'un li Ibni Mu'ti fi hadzan naw'i. Ya, maka sungguh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengikuti Ibnu Mu'ti, ya, dalam jenis pembuatan ini, atau fi hadzan naw'i minat ta'lifi, yaitu berupa penulisan. Ya, karena beliau mengikuti Ibnu Mu'ti dalam menuliskan 1000 bait tentang ilmu nahwu. Wa mustafidun minhu,
dan beliau mengambil faedah dari Ibnu Mu'ti. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengambil faedah dari Ibnu Mu'ti. Li'anna ibna Mu'ti kataba alfiyatahu ala nasaqin lam yusbaq ilaihi kama taqaddama. Ya, karena Ibnu Mu'ti itu menuliskan alfiyah beliau dengan cara yang belum ada seorang pun yang mendahului beliau. Ya. Kemudian ada tambahan di cetakan Dar Ibnul Jauzi, wal alifu fi qawlihi al-jamila lil itlaqi, dan alif yang ada pada perkataan al-jamila itu adalah alif untuk itlaq. Wa hiyal aliful lati talhaqu harfar rawiyyi idza kana mutaharrikan. Yang dimaksud dengan alif itlaq itu alif yang mengikuti huruf rawi, itu huruf akhir yang ada pada syair, yang biasanya menjadi ciri dari suatu syair, jika huruf rawinya itu berharokat. Wa tusammal qafiyatal mutlaqata. Yang seperti ini disebut al-qafiyah al-mutlaqah. Al-qafiyah itu kata terakhir di syair. Ini pembahasan arud atau qafiyah itu juga ilmu tersendiri. Wa tuqabiluhal qafiyatul muqayyadatu. Ya, dan kebalikan dari al-qafiyah al-mutlaqah itu adalah al-qafiyah al-muqayyadah. Wa hiya ma kana fiha harfur rawiyyi sakinan. Yang disebut dengan al-qafiyah al-muqayyadah itu adalah ketika huruf rawinya itu sukun. Ya, ini tidak ada di cetakan Dar Muslim, ya, namun dituliskan di Dar Ibnul Jauzi. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Ya, kita lihat maksudnya. Hadza du'aun min Ibni Malikin. Ini merupakan doa dari Ibnu Malik. Walau ammal muslimina bid-du'ai lakana aula. Ya, walaupun jika beliau mengumumkan doa ini, ya, artinya doanya dibuat umum untuk seluruh kaum muslimin, maka itu yang lebih utama. Di sini kan hanya mendoakan li dan lahu. Hanya mendoakan Ibnu Malik dan mendoakan Ibnu Mu'ti rahimahumallahu. Wa qaddama nafsahu li hadithi Abi atau wa qaddama nafsahu li hadithi Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Dan di sini beliau mendahulukan dirinya. Ya, li di sini. Mengikuti hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jika beliau menyebutkan seseorang, fada'a lahu, ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan kebaikan, ya, lahu, ya, ta'alahu, mendoakan kebaikan bagi orang tersebut, bada'a binafsihi. Ya, beliau sebelum mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, memulainya dengan doa kebaikan untuk diri sendiri. Rawahu Tirmidzi wa huwa haditsun shahihun. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ini adalah hadis yang sahih. Wal hibatu ayil ataya. Ya, hibah itu maksudnya adalah pemberian, wa firah ay tammatun. Maksudnya adalah sempurna. Jadi, dan semoga Allah menetapkan pemberian yang sempurna bagiku dan bagi Ibnu Mu'ti, ya, berupa derajat yang tinggi di akhirat. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.